Pak Elang tahu nih pasti deh. Gitu. Nah, yang kedua adalah Pak Prof. Danang Wijaya. Pak Amin dari ITB dan Pak Danang itu dari UGM. Kedua-dua beliau itu adik tingkat saya sih di Tokyo gitu kan. Coba saya nggak kenal baik banget. Kenapa? Karena memang waktu itu udah pulang, beliau berdua baru datang begitu. Nah, pada 4 dan 5, beliau berdua akan datang. Cuma saya belum tahu kapan teman-teman itu selaku mahasiswa akan diminta untuk bertemu sama asesornya seperti itu, Pak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini coba saya review sekedar untuk semacam kita menyamakan apa yang kita ketahui terkait sama prodi PS3 Elektro seperti itu, bahwa kita itu di DTPS itu ada 9 dosen sebetulnya. Yang saya merahkan itu adalah dosen home base. Oke, jadi Prof. Ismail, Pak Prof. Semno, Pak Prof. Rudi Gianto, Pak Pro dan saya itu home base-nya adalah di S3 Teknik Elektro. Kemudian Pak Prof. Hedi Singjaini, Prof. Rudi Kurnianto, Pak Bomo Sanjaya, dan Bu Eva itu kita masukkan di DTPS. Awalnya Pak Bomo dan Pak Bu Eva nggak masuk, hanya 7 dosen doang. Tapi ketika kita bimbingan dengan LPMPP, dengan teman-teman di sana, mereka mengatakan adalah bahwa sebaiknya tambah lagi dengan 2 orang dosen yang tentunya nanti menambah nilai kita seperti itu, poinnya seperti itu. Sehingga ditambahkanlah beliau berdua. Jadi nanti kalau ditanya misalnya jumlah dosen ya mungkin seperti ini yang bisa mungkin disampaikan. Jadi kita ada 5 orang profesor, guru besar, ada 4 yang rektor kepala seperti itu. Nah, kemudian mungkin juga perlu saya sampaikan bahwa akan mungkin ada pertanyaan terkait sama jumlah SKS di kurikulum PS3 Teknik Elektro, bahwa jumlah kita itu adalah 54 SKS. Banyak Bapak Ibu sekalian, saya juga kaget. Nah, tapi di sini gini, 12 SKS itu berupa teori dan metode. Sisanya itu fokus pada kegiatan penelitian dan penyusunan disertasi. Adapun yang meliputi adalah seminar proposal, seminar hasil penelitian, pemakalan seminar ilmiah internasional, publikasi jurnal internasional bereputasi, dan ujian disertasi. Totalnya itu adalah 2 SKS. Sehingga teman-teman itu hanya kuliah pada semester 1 aja, yaitu 12 SKS itu. Saya khawatirnya ini nggak disampaikan ketika di awal teman-teman masuk sebagai mahasiswa S3 seperti itu. Makanya saya coba bikin resume-nya supaya kita punya mereview kembali lah seperti itu. Nah, kemarin juga saya pastikan kepada Pak Prof. Ismail, saya bilang, Bang, kita ini, mahasiswa kita ini, targetnya itu berapa? Jurnal internasionalnya. Karena ada yang bilang 2, Pak Prof. Januarsa pernah bilang Scopus minimal Q2. Namun yang lain 2, 1. Saya bilang, yang mana yang pasti? Saya bilang gitu. Dan beliau menekankan bahwa kita mahasiswa S3, target jurnalnya untuk kelulusan itu minimal 1, yaitu Scopus Q2. Nah, itu mungkin juga akan jadi pertanyaan dari para asesor terkait sama kelulusan seperti itu. Nah, ada hal juga yang penting dalam fokus utama ataupun kayak konsentrasi bidang yang ada di teknik elektro. Kita ada 3 sesuai dengan pedoman atau kurikulum kita. Ada 3, yaitu sistem energi, teknik kendali, dan teknologi informasi yang berkaitan dengan wilayah tropis dan perbatasan. Jadi itu yang menjadi fokus utama dalam S3 Doktor Teknik Elektro. Sistem energi, teknik kendali, dan teknologi informasi. Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada yang bertanya, langsung potong nggak apa, ya, santai aja. Dan teman juga. Nah, ini yang tadi yang Pak Fitri sama Pak Elang mungkin diskusikan tadi sejenak sebelum kita mulai, bahwa teman-teman itu ada 6 semester. Ini mungkin kurang jelas, saya kerupin sih jadinya. Ini peta kurikulum, bahwa di semester 1 ada mata kuliah falsafah sains dan teknologi, habitat selekta, konversi energi, teknik kendali, dan metode penelitian lanjut. Ini yang mungkin lagi dilakukan di perkuliahannya oleh angkatannya Pak Suhardi, mungkin jadi Pak Fahmi dan seterusnya seperti itu. Totalnya kalau nggak salah saya angkatan yang kedua ini 7 orang kan, Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama 5 orang kan ya. 6 Pak, izin Pak. 6 ya. Berarti total 11 ya. Baik.
Nah, kemudian semester 2 yang udah Pak Elang dan Pak Hendro, Pak Trias, kemudian siapa lagi ya? Ada 5 orang itu ada pada semester 2. Udah lewat itu proposal research sama seminar proposal. Itu di semester kedua. Semester 3 itu ada publikasi konferensi internasional sama seminar kemajuan 1. Nah, itu yang mungkin Pak Elang, setahu saya dan kawan-kawan itu sudah sampai seminar kemajuan 1 ya Pak ya. Publikasi mungkin lagi tahap penyusunan seperti itu. Semester 4, publikasi jurnal internasional bereputasi dan seminar kemajuan 2. Semester 5, seminar kemajuan 3. Semester 6, disertasi, sidang tertutup, sidang terbuka. Nah, ini semacam peta yang memang secara ideal yang sudah disusun oleh kami bersama waktu itu dari semester 1 sampai dengan semester 6 untuk prodi S3 Teknik Elektro. Tentunya ini tergantung dari teman-teman juga apakah memang yang mudah-mudahan semuanya menyelesaikan dengan apa namanya 6 semester paling lama seperti itu, sehingga jadinya nggak terlalu lama sebagai mahasiswa S3-nya seperti itu. Oke. Jadi ini mungkin nanti akan ditanyakan juga oleh para asesor. Kemudian ini, nah Bapak Ibu mungkin masih ingat, ketika masuk sebagai mahasiswa S3, ada prosedur yang harus dilakukan, tapi belum dilakukan saat itu. Sementara itu hal yang urgent, yang akan ditanya oleh asesor. Dan itu kemarin tuh, ya nggak tahu ya, mungkin beliau sibuk juga seperti itu, sehingga nggak dilakukan. Nah, proses penerimaan mahasiswa S3 Teknik Elektro pertama adalah ya pendaftaran, verifikasi berkas. Nah, ada satu yang waktu itu kita kelepas, nggak dilakukan. Padahal penting, yaitu tes potensi akademik dan TKD. Saya bingung TKD. Tadi saya tanya sama Pak Prof. Ismail, ngejawab beliaunya. Tapi ini gini, ada tes TUTEP sama TPA yang harus teman-teman lakukan saat ini. Dan itu sebagai apa ya, mau nilainya berapa pun tidak masalah seperti itu, karena kan nanti kan untuk kelulusan ada poinnya kan, tapi untuk saat ini untuk akreditasi itu ternyata dibutuhkan semacam berkas fisik yang menunjukkan bahwa teman-teman itu diterima bukan hanya melalui wawancara saja. Nah, sama proposal diajukan. Karena kemarin yang kita lakukan adalah seperti itu aja kan. Nah, padahal itu hal yang penting dilakukan adalah adanya nilai tes TPA dan juga TUTEP seperti itu. Nah, yang lain sih udah wawancara udah, kemudian mengambil keputusan juga sudah. Hanya tadi itu TPA belum dilakukan, TUTEP atau TOEFL belum dilakukan. Nah, kemarin itu kami sepakat bahwa Pak WD1, Pak Yopa, kita minta untuk menghubungi Pak Amrozi di FKIP untuk yang TPA dan Stella untuk yang tentunya yang untuk seperti itu. Jadi saya coba jelaskan. Tapi intinya bahwa kita itu sampai sekarang belum punya data pendukung untuk itu, Bapak Ibu sekalian. Sehingga nantinya bikin tanggal mundur lah. Nah ini yang coba dalam waktu singkat coba kemarin Pak Yopa kontak ke Pak Amrozi dan juga untuk ke Bu Stella. Agak dadakan jadinya teman-teman sekalian. Kita mohon maaf sekali karena ini jadinya dadakan bahwa tes TPA itu diokekan sama Pak Amrozi itu pada hari Sabtu. Hanya jamnya itu akan diinfokan. Nah biayanya saya tekankan kepada Pak WD2, Pak Arif saya bilang gitu. Ini teman-teman nih, tes TPA sama tes TUTEP itu biaya siapa? Saya bilang gitu. Artinya kan apakah udah include dalam UKT di awal ataukah memang belum seperti itu. Beliau bilang belum Pak Freddy. Oke, saya tugasnya sampaikan saja ya, saudara. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa biaya untuk TPA dan TUTEP itu adalah diminta untuk ditanggung oleh teman-teman sekalian seperti itu. Nah, harinya hari Sabtu tanggal 1 November 2025, hanya waktu dan tempatnya nanti saya infokan lagi kepada Pak Yopa, untuk nanti Pak Yopa kontak ke Pak Amrozi dan juga mungkin Stella seperti itu. Nah, untuk TUTEP itu ternyata bisa dilakukan karena dadakan gini adalah besok. Dan pilihannya dua, pukul 10 pagi atau jam 1 siang. Di UPA Bahasa, nah biayanya awalnya itu diminta oleh UPA Bahasa itu 270.000. Pak Yopa mencoba melobi bahwa
bisa nggak ini, karena ini banyak yang dosen dan juga kita minta bantuan lah dari TPA-nya untuk upahnya. Beliau mengatakan bahwa bisa 100.000 tapi minimal 10 mahasiswa. Dan sama biayanya itu ditanggung oleh mahasiswa. Nah, jadinya untuk kedua tes ini teman-teman sekalian ya mendesak sih ya, dan memang butuh waktu cepat jadinya, karena kalau saya bisa bilang itu keteledoran kami di prodi. Kalau saya bisa ngomong atas nama prodi ya saya minta maaf, karena itu hal yang terlupakan yang harusnya itu dilakukan di awal seperti itu. Nah, sebenarnya ini pasti akan ditanyakan oleh asesor gitu, sehingga jadinya kita butuh data untuk ini. Nah, nama-nama yang bersedia itu akan diinfokan oleh Pak Yopa atau fakultas ke Pak Bahasa dan ke Pak Amrozi. Kalau seandainya teman-teman bersedia, nanti silakan kita diskusikan hal ini. Kalau langsung oke, nantinya akan saya kirimkan data nama-namanya kepada Pak Yopa, dan dari Pak Yopa akan kontak Pak Amrozi dan Bu Stella. Nah, ini terkait dengan nantinya bahwa teman-teman itu memang diminta adanya persyaratan sebagai seorang lulusan PS3E, yaitu pertama sudah menyelesaikan 54 SKS, tentu sama seperti S1 dan S2-nya, IPK minimal 3,00. Nah, TOEFL ITP-nya itu lebih dari 500, IBT ini mungkin yang betul Pak Fahmi kali ya. Ini saya cropping dari LED kita, LED kita yang diajukan untuk akreditasi. Jadi ada tiap. Wah, iya Kak. Bentar ya, saya ini dulu. Oke, sudah. Lanjut Pak ya. Oke. Mohon maaf Pak Sahat, baru lihat Pak. Jadi pertama lulus dulu, ya. 3,00, TOEFL ITP dan IBP-nya sama PTA-nya dan juga IELTS-nya. Tapi sementara ini pendapat teman-teman, ya udah kita manfaatkan dulu yang ada di bahasa, yaitu TUTEP. Karena lebih gampang untuk untuk kita kontak ke Bu Stella, dan Bu Stella bersedia besok melaksanakan tes TUTEP-nya seperti itu. Dan TPA minimal ataupun lebih dari 475 seperti itu. Nah, itu persyaratan untuk teman-teman nantinya diharapkan selesai sebagai alumni lulusan dari prodi S3 Teknik Elektro. Sehingga jadinya memang pemetaan atau tes yang TPA, yang TOEFL itu insya Allah menurut Pak Ismail, Pak Yopa ya bisa dipakai untuk nanti lulusan seperti itu. Sehingga nggak salah juga teman-teman, mumpung ada waktu untuk bisa besok ataupun juga hari Sabtu. Jadi besok itu yang TUTEP, Sabtu untuk yang TPA, untuk berkenan untuk teman-teman itu nantinya diajukan nama-namanya dan juga melakukan tes seperti itu. Hasilnya itu pendapat kami di prodi itu is okay, artinya berapapun tidak masalah. Yang penting kita punya berita acara bahwa teman-teman itu diterima, tidak hanya dari wawancara, tidak hanya dari proposal, tapi juga ada tes TPA dan tes TOEFL dan seperti itu. Oke, itu sih yang mau sampaikan, hanya ada 7 slide. Saya cuma coba mereview sebentar tadi itu terkait sama kurikulum kita, sama mungkin mohon kesediaan teman-teman itu untuk membantu prodi. Mungkin nanti ketemu sama asesornya 2 orang. Saya nggak tahu apakah hari Selasanya atau hari Rabunya karena belum dapat jadwalnya, dan juga mungkin artinya bahwa ya kita bersama-sama bekerja sama agar supaya memang hasil ini bisa unggul. Kenapa? Sekarang kan ada baru kan, jadi unggul 3 tahun, unggul 5 tahun, ataupun ya tidak terakreditasi. Nah, waktu kita bimbingan di LPNPP dengan teman-teman di sana, itu sebetulnya kita itu bisa punya kans untuk unggul 3 tahun. Jadi kita bisa punya kemungkinan layak untuk unggul 3 tahun. Kenapa? Jumlah prof kita ada 5 orang. Yang lain LK, prof semua seperti itu. Dan kita belum ada lulusan. Jadi kita nilai kita tuh belum ada semacam yang bikin negatif, tuh nggak ada tuh. Seperti itu. Hanya memang butuh kesepakatan sih, artinya kesepakatan bahwa teman-teman juga itu bisa menjawab dengan baik, membantu kami juga dan bantu teman-teman juga seperti itu. Dan mudah-mudahan kita bisa meraih unggul 3 tahun yang kita harap seperti itu.
Itu sih yang mau saya sampaikan. Silakan jika ada yang mau didiskusikan, saya terbuka untuk nanti saya sampaikan kepada teman-teman di Prodi. Silakan, Bapak Ibu sekalian. Izin Pak Ferry saya. Silakan Mas Rondi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferry atas penjelasannya. Baik, yang pertama Pak Ferry terkait dengan jumlah dosen tadi Pak Ferry, itu kan ada 9. Ya mungkin khawatir nanti ditanya oleh asesor, mungkin bisa semakin dipetakan. Misalnya si dosen A itu ngajar apa, walaupun nanti tim teaching ya Pak Ferry, karena selama ini kan kami nggak tahu nih, misalnya Prof. Heri, kemudian Bomo ataupun BFA ini kan sebenarnya masuk tim teaching yang mata kuliah apa nih. Ya. Sehingga nanti khawatir ditanya, jadi kami nggak tahu juga nih, misalnya nanti ditanya Bu Eva ini ngajar apa. Nah ini kan kami tidak tahu nih Pak Ferry ngajar apa. Kalau semacam Pak Ferry atau Rudi atau kan tahu lah ya kita mengajar mata kuliah karena masuk tim teaching dengan Prof yang luar dengan Prof Ansari itu sudah tahu. Yang lain ini kami masih belum dapat gambaran Ferry. Ini mungkin nanti bisa tanya Ferry, ini mata kuliah pasti beliau-beliau ini. Itu. Pak Suwadi. Kemudian Aku saya lupa. Jadi waktu itu Pak, ini juga sempat diomongkan. Kemarin tuh punya Pak Prof Ismail bilang, udahlah kalau itu 2 orang nggak jadi kan gitu. Saya bilang, Bang, kalau kita mengubah menghilangkan nama 2 orang ini, kita merom LED lagi. Iya, benar. Tidak muat. Jadi udah terbatas sudah gitu. Jadi mau nggak mau, karena kita udah putuskan waktu itu kan sama Pak Suwadi dan Pak Sabah. Iya, Pak Agus Wibowo. Agus Wibowo waktu itu di LPMPP, LPM waktu itu bilang kita ada putuskan waktu itu 9 orang. Kalau kita mengubah lagi di sebelah itu, skalanya berubah, presentasinya berubah, capek ya gitu. Sedangkan teman-teman ini butuh istirahat juga dan mengerjakan yang lain gitu. Akhirnya tetap dengan 9 dan Pak Dekan setuju waktu itu, tetap dengan 9. Nah, saya juga bilang, ini Pak Bomo sama Bu Eva itu masuk mata kuliah mana? Saya bilang gitu. Pak Heri juga. Jadi kata Prodi, Pak Asma'e dan kawan-kawan, nama beliau-beliau ini karena tidak mengajar di semester 1, nama beliau akan dimasukkan sebagai tim penguji, Pak. Oh, iya. Nah, jadi sebagai tim penguji ataupun sebagai ya pembimbing lah. Tapi sebagai co-author ya, karena sebagai co-promotor kan, karena kan masih belum besar seperti itu. Sehingga jadinya mungkin ya kayak Bu Eva sama Pak Bomo akan disekalikannya, maka peran mereka itu adalah nanti ketika dalam penulisan disertasi seperti itu. Nah itu. Ya sebenarnya lupa lagi. Ternyata nama Pak Ansari sama Pak Yanwarsa itu tidak boleh disebut. Ya, betul benar. Ya, benar, Prof. Jadi nanti teman-teman nggak usah bilang bahwa mata kuliah yang metodologi penelitian lanjut itu diasuh oleh 2 orang, 1 dosen luar, nggak boleh Pak. Iya. Ternyata itu mengurangi nilai. Iya. Nah, jadi nama Pak Yanwarsa dan nama Pak Ansari itu yang awalnya kita harapkan menambah nilai, ternyata kita ketahui bahwa itu nggak boleh ternyata. Nah itu, sehingga jadinya kita berharap aja, jadi jurnal beliau kita bisa masukin, dapat nilai dan itu ternyata nggak boleh. Iya. Ya jadinya lain Pak Ansari sih Pak sama Pak Yanwarsa. Jadi kalau misalnya Pak Ansari itu kan dengan Pak Rudi Gianto ya. Iya. Jadi Pak Rudi Gianto aja yang disebutkan gitu loh. Iya. Atau yang mata kuliah saya kan dengan Pak Yanwarsa, cukup sebut nama saya aja gitu loh Pak. Itu aja. Jadi jangan sampai teman-teman tersebutkan itu karena akan jadi pertanyaan malah seperti itu. Kayak gitu gitu. Aduh gitu kan. Tanya Pak Suwadi itu. Nanti gini, ini yang saya kirim buat teman-teman sekalian, bisa dibaca lagi Pak ya, gitu. Baik. Oke, itu Pak Suwadi yang pertama. Mungkin ada lagi pertambahan? Ya, terkait dengan tadi yang tes TPA dan tes TOEFL itu Pak Ferry. Nah, saya kan kemarin waktu daftar itu melampirkan sertifikat TOEFL yang saya ikuti itu secara online di UNJ Pak Ferry. Dan itu sebenarnya saya gunakan untuk Sardos kemarin, walaupun di Sardos Iya. kemarin itu kan sekarang ternyata tidak menggunakan itu lagi tuh Pak Ferry. Tapi waktu itu sudah connect ke sister saya, Pak. Sudah connect ke sister saya dan sudah eligible menggunakan sertifikat itu, sehingga saya gunakanlah untuk mendaftar S3 kemarin. Nah, kalau saya pakai itu dan tidak perlu ikut tes lagi besok itu kita nggak boleh Pak.
itu juga kami tanyakan ketika rapat kemarin. Jadi Pak Iya. Rektor bilang boleh, masih berlaku, boleh-boleh aja begitu Iya. Pak. Nah, yang repot ini teman-teman yang angkatan pertama. Oh iya. Kalau sekarang baru yang TUTEP atau TOEFL, artinya kan bahwa nggak logik kan Pak. Karena Iya benar. sekarang masuk tahun lalu. Iya, benar. Kalau Pak Suhadi karena gelombang kedua, atau kaitan kedua, itu masih masuk Pak. Jadi Pak Suhadi, nanti Pak Fahmi, Bu Rinjani, dan yang lainnya itu masih masuk. Tapi yang 5 kata pertama nih, itu kalau ada TOEFL yang mungkin tahun lalu, yang sekitar bulan April Pak. Ya, saya masih mungkin belum setahun kali Pak Ferry, karena waktu itu waktu masa Serdos kemarin kan, jadi saya menyiapkan dan saya tadi dari lembaganya sana langsung menginputkan ke sister dan memang sempat eligible di sister saya. Ketika sudah ada perubahan baru Serdos, itu memang hilang lagi karena kan memang tidak butuh syarat itu. Tapi maksud saya apakah saya cukup menggunakan itu? Sebenarnya saya tidak perlu lagi nih Pak Ferry ikut tes untuk yang besok. Pak. Jadi yang saya pahami dari diskusi kemarin itu bahwa kata Pak Yopa boleh katanya. Ya udah berarti yang udah punya sertifikat TOEFL udah aman Pak. Nggak perlu lagi untuk tes TOEFL atau TOEFL besok di bahasa. Oke. Itu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Pak. Silakan teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang lain gimana? Oh, Pak Irwan, silakan Pak Irwan. Pak, silakan Pak. Terima kasih izin Pak. Jadi terkait ini Pak tes TOEFL, berdasarkan pengalaman rekan-rekan kemarin yang ingin melanjutkan kuliah di Unimas, itu kan kebetulan ada salah satu peserta itu yang berada di luar kota Pak. Oke. Nah, sehingga mereka bisa mengajukan TOEFL itu secara online. Nah, itu di Untan. Nah, kebetulan kan kita ada rekan juga nih Pak Erwin yang berada di luar Pontianak ini. Dia bisa ikut sama-sama, apakah bisa kita ajukan juga ya pelaksanaan TOEFL-nya itu secara online saja? Oh begitu. Baik, jadi Pak Irwan adalah apakah untuk yang full ini atau tutup ini bisa online atau enggak Pak ya? Coba nanti saya tanya kepada Pak Yopa ya Pak, Anda Pak Yopa kontak ke mana ke Bu Stelanya seperti itu. Atau mungkin Pak Irwan, Pak Erwin, dan mungkin Pak Hendro, Pak Trias, atau ini siapa ya? Elang Pak. Nah itu kalau sebetulnya ya lebih baik Pak, jadi nggak perlu lagi untuk tes yang TOEFL-nya seperti itu Pak. Kalau saya belum juga boleh dikumpulkan Pak. Gimana Pak Erwin? Kalau TPA memang sekaligus juga harus dikumpulkan. Kalau pendapat yang kemarin Pak Yopa sampaikan seperti itu Pak. Mohon izin Pak, tadi kan saya terlambat, mohon izin teman-teman, mungkin kepotong dikit. Batas waktu pengumpulan ini kapan ya Pak? Nah itu karena Selasa sama Rabu depan itu sudah asesmen lapangan. Sehingga jadinya semua berkas-berkas itu harusnya sudah ready, sudah siap. Ya paling lama hari Senin gitu. Makanya kemarin Pak Yopa langsung kontak ke Pak Amrozi untuk yang TPA. Untuk kita melakukan tes TPA. Tapi gini aja Pak, khusus Pak Erwin, mungkin karena berada di luar Pontianak dan memang nggak mudah akses ke sini, tentunya coba nanti saya ngomong kepada Pak Yopa bahwa ada satu mahasiswa yang memang apakah Pak Amrozi bisa melakukan secara online atau enggak, atau saya belum tahu ya Pak ya. Ya coba saya infokan. Seperti itu Pak. Wah. Iya. Dari mana Pak? TSPA-nya? Dengan siapa Pak? Dengan siapa ya Pak? Oh. Bisa nggak Pak? Jadi gini, kita juga mau nggak mau mengatur tanggalnya. Tanggal mundur kan. Nah itu
yang kemarin Pak Yopa kontak itu kan Pak Amrozi. Pak Amrozi yang mungkin udah bersedia lah kontak-kontak sama Pak Yopa kan untuk bersedia ya mengatur tanggalnya Pak, karena kita masalah di situ sih. Tapi nggak apa-apa, nanti sarannya Pak Elang coba saya sampaikan dulu. Siap. Hmm, 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 hmm. Kalau kemarin sih nggak dibahas Pak yang online itu. Jadi yang Pak Yopa lakukan itu langsung kontak ke Pak Basa dan juga langsung ke Pak Amrozi. Jadi tidak ada pembicaraan online lagi itu Pak. Terus itu Pak Sahat Erwin itu kan lagi di luar kota. Ya, jadi ya nggak mungkin lah kalau hanya pulang tes TPA ya itu sih nggak lah gitu kan. Nggak tahu saya ini apakah Pak Sahat artinya memang dibolehkan seperti itu untuk melakukannya di online seperti itu ataupun di luar kota seperti itu. Udah Pak, udah keluar, udah apa, udah pasti hari Selasa dan Rabu Pak. Mm, mm, betul, betul, ya betul. Mm, Iya, iya Pak, ya. Heeh. Terus itu yang megang sih ini kan sama Pak apa sama yang megang tuh? Oh, yang di S2 tuh kalau enggak si Siswoyo si ini siapa? Aduh, apa namanya? Siapa namanya tuh? Yang tinggi-tinggi tuh. Nah, dia yang tahu sih. Cuma saya nggak tahu nih apakah memang udah ada atau belum jadwalnya. Tapi biasanya kedua sih. Ya, ya. Cuma yang siapa ini itu siapa si siapa namanya? Ya Allah, Akbar. Yang ngurus S2 sama S3 tuh, Bang. Kemudian Pak, kemudian. Kamu Lidan. Nah, dia yang tahu tuh. Saya pun nggak tahu gimana detail ini nih. Ferry, saya boleh saran nggak? Siap-siap Pak Fitri. Pertama kalau saya ikuti tadi ini, kita ini kan jumlahnya 11 nih. Iya Pak. Satu Pak Suwardi sudah Betul. sudah selesai. Tentunya lagi di Jakarta. Jadi kita 9 dong. Sementara ibu itu mintanya 10 minimal. Gimana? Nanti Pak itu biar Pak Wedi itu yang lobby Pak. Oh iya iya. Jadi saya bilang kepada siapa Pak Yopa, Pak ini yang bisa ya bisa mungkin untuk bisa ini adalah 9 orang. Nah mudah-mudahan biayanya juga sama sih Pak. Karena saya juga bilang sama Pak Wedi Pak Arif bilang gitu. Tolong tegaskan bilang gitu. Ini bayar atau enggak teman-teman ini bilang gitu. Karena kan kalau yang lain kan nggak bayar lagi Pak ya udah masuk include kan. Tapi ini saya nggak tahu dia bilang gitu. Karena yang masuk uang itu nggak tahu itu loh. Betul Pak Arif ya harus bayar seperti itu. Bisa Pak nanti coba saya sampaikan pada Pak siapa Pak Yopa juga tinggal bilang orang Pak seperti itu. Ya. Heeh. Pak, nama Pak. Yang tadi yang saya sampaikan Pak, yang itu Harith dan kawan-kawan itu kan mereka kebetulan satu tim itu secara online semua Pak. Jadi walaupun di itu kan posisi kita di luar kota pun jadi bisa ikut juga. Jadi bisa 10 nih kalau secara online. Nah, nanti mungkin Pak Yopan kontak ke Bu Stella kali, apakah memang boleh online ataukah tidak ya Pak? Karena kan kalau misalnya kita sama UPA bahasa, kita bisa, data kutip Pak ya, bisa ngatur waktunya kan. Nah, kalau kita sama yang online, yang kita nggak kenal, kita akan kesulitan untuk ngatur waktunya. Dan akan jadi pertanyaan, kenapa tes TOEFL kok baru sekarang keluarnya itu. Sementara kan teman-teman udah masuk kuliah dari tahun lalu, yang untuk angkatan pertama. Akan jadi temuan juga Pak, yang akan bikin kesulitan tim pas pos. Ini wah, iya. Nah, iya, iya sih. Sih, Bro. Iya sih. Soalnya kemarin, iya, betul. Heeh, betul. Nah itu yang kemarin sempat diomongkan juga di waktu rapat itu. Ini maunya ngomongnya apa adanya, dengan risiko adalah
ya nilai kita rendah, atau masih mungkin ya kita mencoba untuk tes gitu loh. Dengan ya di Untan nanti masih bisa kita lakukan dengan data waktu yang mungkin mengikuti ya tahun lalu untuk angkatan pertama. Iya, betul. Nah mungkin saya perlu penegasan teman-teman sekalian bahwa teman-teman yang selain Suhardi sama Pak Sahat, kalau toh besok ada gini, kalau Pak Sahat tuh nggak dibolehkan online, artinya 9 orang kan, tapi secara apa ya? Secara mungkin kalau asesor melihat, oh udah ada nih berita acaranya bahwa diterima dengan apa ya, dengan prosedur yang sebenarnya mungkin dia nggak melihat sama Pak Sahat, ya oke aman kan? Kalau bisa Pak Sahatnya bisa online ya alhamdulillah itu. Tapi kalau seandainya pun 9 tersedia, maka sudah namanya akan saya sampaikan kepada Pak Yopa untuk langsung didaftarkan malam ini sama Pak Yopa untuk tes tutup besok dan juga untuk yang apa namanya TPA. Hanya besok tuh 2 waktu Pak, jam 10 kah atau jam ini jam 1. Teman-teman available-nya kapan gitu loh waktunya? Nah ini Ya. Saya juga jam 10 Pak. Soal jam 1 ada sidang. Siap, ikut arahan Udah aja, merah Pak. nih. makasih. Oke, Makasih. ini Apa ya? juga Rinjani Pak. Oh, Bu Rinjani silakan Bu. Kayak juga kemarin itu udah ikut itu Pak tes TOEFL setahun yang lalu. Jadi kayaknya sertifikatnya masih. Jadi kalau saya ikut pun mungkin saya ikut yang TPA kali Pak. Oh, alhamdulillah. Berarti Bu Rinjani itu pun enggak lagi Bu ya? Ya. Oke. Bu Rinjani Bulan berapa tuh Pak? kayaknya masih apa namanya? Udah jadi bulan berapa? Di tahun lalu kalau nggak salah tuh. Juli tahun yang lalu boleh nggak Pak Ferry? Masih aman ya? Dia baru 2 tahun biasanya Pak. Masih berlaku. Kita tahu kalau ya Pak Fahmi tahu tuh. Nggak takut biasa Pak. Jadi Pak ya masih nanti Bu Rinjani sama siapa apa tadi itu Pak Suwandi yang sudah punya sertifikat TOEFL, hanya TPA-nya aja ya Bapak sekalian ya. Seperti itu. Ya, kalau saya TPA belum. Oke, TPA belum. Oke. Mungkin ada yang lain teman-teman sekalian? Nanti info terkait waktunya kapan segala macam nanti saya infokan, dan juga nantinya insya Allah ya kita mungkin kalau perlu briefing lagi sama Pak Prof Ismail mungkin ya akan di briefing lagi untuk acara yang hari Selasa ya mungkin atau Rabunya saya belum tahu juga, tapi nanti semua saya infokan semuanya. Itu mau ngomong itu nggak enak karena ada Pak Yanuarsa dan juga apa namanya nggak enak sama beliau gitu loh. Jadi makanya saya ya udah kita ngomong kayak gini aja, mewakili Pak Elang di kereta pertama, Pak Sohadi yang kedua nih. Seperti itu. Karena nggak enak sama orang luar kan, karena ini internal kita sih seperti itu. Silakan mungkin yang teman-teman lain mungkin ada masukan biar saya sampaikan langsung kepada Pak Yopa dan prodi, teman-teman prodi dan tim task force itu. Coba Pak Yopa dulu. Pak Yopa dulu, Pak Yopa yang dikasih tahu. Tadi Pak Yopa belum tahu tentang teknis gimana. Malam ini Pak Yopa atau hari ini nanti malam. Iya betul. Ini nih Pak, kalau mau tahu dari Pak Suwadi kan waktu kita dengan Pak Agus Pak ya udah dibilangkan. Dan saya udah remind bilang tolong Bapak Ibu sekalian prodi ini kita harus melakukan tes TPA sama tes TUTEP gitu. Lalu sama nama Pak Bu sama nama Bu Eva harus masuk ke PDDikti yang Pak berkaca ke di pengalaman waktu S1. Gitu tuh. Ternyata juga belum Pak. Ya Allah saya bilang gini nih. Saya di posisi di tim task force wakil ketua. Ketua Pak Ismail ketua, wakil ketua Pak Jenal sekretaris. Jadi sebetulnya yang banyak ngutak-ngatik itu tim kecil Pak Jenal, ya dosen-dosen muda yang apa di S1 lah yang bantu waktu itu. Hanya ya tadi Pak ketika saya koreksi ulang ada yang di copy paste. Jadi bisa gini, ada dijelaskan bahwa ada penurunan jumlah mahasiswa. Senuh. Kalau dihapus dan itu S1 itu. Jadi nggak ada, tapi nggak salah mereka karena Pak Jenal
kan mahasiswa S3 nya nggak paham gitu Pak. Kan? Jadi ya orang yang gini kan hanya banyak yang diubah lah. Gitu Pak. Yang praktisnya nggak ada di kita sekarang itu. Wah, itu lagi kan wah udah ini banyak yang diubah. Tapi mudah-mudahan sih Pak, mudah-mudahan ini nggak apa ya, nggak menjadi hal yang fatal untuk kita semuanya. Kita berharap bahwa ini bisa unggul 3 tahun seperti itu dan kita apa ya bisa berharap bahwa ya siapa tahu mungkin ada entah beasiswa atau apa karena dengan nilai akreditasi yang unggul mungkin kita bisa ngelobi untuk apa ya dapatkan bantuan ataupun apapun. Kita nggak tahu sih tapi mungkin mudah seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau disampaikan, nggak apa-apa, curhat sekalian. Izin Pak Ferry. Silakan Pak Hafiz. Baik Pak, mungkin terkait dengan pembayaran nih Pak. Nah ini apakah nanti kolektif lewat program studi atau kami nanti masing-masing aja nih langsung bayar? Kayaknya kalau ke tes PPA ini enggak enak juga kalau langsung ke yang bersangkutan kan ngasih uangnya nih Pak. Ya. Betul. Itu nanti Pak, coba saya kontak-kontak juga. Betul juga sih Pak, harusnya kan pakai rekening Pak. Iya. Kan jadi ketemuan mungkin jadi masalah kan. Iya Pak. Ini itulah nasib lah kata teman penua ini. Ini sama lebih baik lagi ya. Siapa. Makasih Pak Hafiz tingkatannya Pak. Oke, dikatkan. Siap. Silakan mungkin yang lain mungkin buat teman sekalian. Nanti ini PPT saya kirimkan lah kepada teman-teman sekalian biar bisa dibaca ulang mungkin akunya mungkin lupa karena saya tanya kepada teman-teman apakah memang pernah nggak pertemuan dengan Tony di awal nggak ada kalau udah kan ada yang lain Bapak Ibu sekalian cukup kan? Kalau saya cukup Pak. Oke, makasih. Begitu nanti biar cepat kita tutup aja Bapak Ibu sekalian. Nanti PPT saya kirimkan kepada Pak Elang dan Pak Swadi mewakili angkatan. Kemudian setelah itu saya akan langsung kontak Pak Yopa biar kita gerak cepat Pak. Jadi besok Bapak Ibu sudah tahu apakah harus ke sana lalu pembayaran bagaimana. Jadi cuma saya sampaikan kepada Pak Yopa. Itu saja Bapak Ibu sekalian, makasih semuanya kerjasamanya, dimohon kerjasamanya supaya kita bisa sama-sama mungkin meraih unggul 3 tahun mudah-mudahan seperti itu. Amin. Bismillah, mudah-mudahan juga semuanya termanfaat seperti itu. Makasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak Ferry. Info selanjutnya Pak ya. Izin Pak.